Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronifa dari Sekolah Tinggi Ilmu Mardika Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Apa sih sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi adalah alat yang biasa digunakan dalam proses reproduksi manusia dengan bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya, baik itu wanita maupun pria. Memiliki alat reproduksi, dan alat reproduksi inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan keturunan penerus mereka. Yang pertama kita ke organ reproduksi. Di sini ada pria dan wanita. Kita bahas terlebih dahulu bagian pria. Pada organ pria, reproduksi pria ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama bagian luar. Bagian luar ini terdapat penis, fungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang di dalamnya berisi testis. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Yang pertama ada testis atau buah jakar. Ada yang terletak di bawah penis, dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis ini merupakan tempat pembentukan sel sperma dan testosteron. Selanjutnya ada saluran pengeluaran diskus exterotius. Yang pertama ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang berkelok yang berfungsi untuk menyimpan sperma sampai matang. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini saluran lanjutan epididymis. Selanjutnya ada saluran ejakulator. Saluran ejakulator ini saluran pengeluaran semen. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesica seminalis. Vesica seminalis ini saluran yang berkelok untuk yang terletak di belakang kandung kemih. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berperan untuk kelangsungan hidup sperma pria. Selanjutnya yang terakhir ada kelenjar bulboretral. Ini saluran untuk menuju uretra. Baik, selanjutnya bagian luar. Yang pertama ada vulva. Paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Selanjutnya ada labium atau bibir rahim. Ini membatasi vulva. Labium dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada labium mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora yang terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat kerita pembuluh darah dan ujung darah. Selanjutnya ada orificium uretra atau muara saluran kecil. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Telur berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum yang terdapat pada sepasang atau ovum dari ovarium disebut ovulasi. Setelah itu saluran reproduksi. Yang pertama ada tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan pertumbuhan sel telur pada janin. Selanjutnya ada uterus atau rahim yang terletak di janin manusia. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini berfungsi untuk pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Selanjutnya kita bahas hormon. Hormon apa yang terlibat dalam oogenesis dan spermatogenesis?
Oogenesis adalah proses di mana pembentukan dari sel telur sistem reproduksi wanita. Hormon-hormon ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hormon estrogen yang berfungsi untuk menimbulkan karakter kelamin sekunder. Hormon ini mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH atau luteinizing hormone, dan pada keadaan lain meningkatkan luteinizing hormone. Selanjutnya ada hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan berupa dinding endokrin, dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta bertanggung jawab atas penurunan endokrin dan perubahan siklis dari serviks serta vagina. Efek progesteron ini terhadap tuba falopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa. Pada kelenjar makmae akan meningkatkan perkembangan labium atau alveolus kelenjar makmae, kelenjar elektronik, serta peningkatan sekresi air dan natrium. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone atau FSH. Ini pembentukan FSH ini berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Setelah itu ada hormon luteinizing hormone, memiliki fungsi sebagai perangsang proses ovulasi, proses pengeluaran dari sel telur. LH ini bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel DE-Graaff. Luteinizing hormone ini juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron. Ada hormon satu lagi, yaitu prolaktin atau luteinotropin hormone, yang berfungsi untuk memulai progesteron dari korpus luteum. Selanjutnya ke spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa tunggal atau spermatozoon yang terjadi di organ kelamin gonojantan, yaitu testis, tempatnya di tubulus seminiferus. Ada beberapa hormon. Yang pertama, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone dan hormon luteinizing hormone. Selanjutnya ada LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogeneum untuk memulai spermatogenesis. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Setelah itu ada hormon gonadotropin, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Setelah itu ada hormon pertumbuhan. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembuahan awal spermatogenesis.
Selanjutnya ada kelainan pada sistem reproduksi pria dan wanita. Kita bahas kelainan pada sistem reproduksi pada pria terlebih dahulu. Yang pertama ada kanker prostat. Kanker prostat ini merupakan kelainan yang sering terjadi pada sistem reproduksi pria. Namun, pria juga bisa mengalami sakit testikular dan kanker penis. Penanganan ini biasanya untuk kanker prostat tergantung pada usia atau tingkat keparahan penyakit klien dan kondisi kesehatan. Pelayanan yang paling umum adalah operasi, radiasi, dan treatment hormon. Selanjutnya ada disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini suatu kondisi yang biasanya mengakibatkan sekitar 1-10 pria mengalaminya dalam jangka panjang. Penyakit ini berhubungan dengan penyakit vaskular seperti multiple sklerosis, trauma, dan masalah psikolog pada pria. Selanjutnya ada prostatitis. Ini adalah pembengkakan atau inflamasi pada kelenjar prostat dan menyebabkan rasa sakit pada klien, kesulitan buang air kecil ketika ejakulasi atau pengeluaran sperma. Setelah itu hampir setelah dan seluruh pria pernah mengalami gejala beberapa kali selama hidupnya. Selanjutnya kita kelainan pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama kanker ovarium. Kanker ovarium ini dapat dideteksi sejak dini. Tidak ada standar atau screening untuk kanker ovarium ini, sehingga sulit dideteksi dari dini. Selanjutnya endometriosis adalah suatu kondisi di mana endometrium yang seharusnya berada pada bagian dalam rahim, paling sering di ovarium, usus, atau jaringan lapisan jaringan rasa sakit. Selanjutnya ada pembengkakan pelvis. Pembengkakan pelvis ini dapat terjadi karena infeksi pada organ reproduksi wanita, termasuk uterus dan ovarium, penyakit meluran seksual dan seperti gonorrea atau kencing nanah, dan chlamydia merupakan jenis penyakit yang diakibatkan dengan pembengkakan pelvis pada reproduksi wanita. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.